Halo guys, perkenalkan nama aku Arini dari Prodi Akuntansi semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor NPM 125251010. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu membuat chart of account. Nggak tahu guys, itu patah-patah kenapa ya? Dengan mata kuliah akuntansi pengantar dan praktik. Dengan dosen pengampu Bapak Hafiz Fitra Habibi, Skom, SE, SAK, AK, CP, CPA. Untuk itu, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke videonya. Berapa menit ya? Sedikit. Tenang aja, tonton sampai akhir guys. Stay tune. Nah, di sini ada chart of account yaitu 1.1 dengan nama akun kas dan setara kas. Nah, lanjut lagi sama deskripsinya, yaitu tabungan uang tunai yang siap digunakan. Dan alasannya untuk mencatat transaksi uang masuk dan keluar guys. Nah, kita lanjut, ada chart of account-nya 1.2 dengan nama akun piutang usaha dengan deskripsi yaitu tagihan konsumen kepada perusahaan secara kredit dengan alasan untuk memantau jumlah yang meminjamkan yang akan diterima. Selanjutnya, chart of account 1.3 dengan nama akun persediaan dengan deskripsi barang dagang yang masih restock guys, dan alasannya untuk mengetahui jumlah stok perusahaan. Singkat tapi jelas ya kan? Kita lanjut dengan chart of account 1.4 yaitu dengan nama akun aset tetap. Jadi deskripsi dari aset tetap itu yaitu seperti bangunan, tanah, dan kendaraan. Dan alasannya mencatat aset perusahaan yang bermanfaat loh guys. Aku gak bakal berhenti guys sampai selesai. Nah, jadi kita lanjut lagi ya, kalian jangan bosan-bosan. Kita lanjut dengan chart of account 2.1 dengan nama akun utang usaha. Jadi deskripsi utang perusahaan yaitu utang perusahaan kepada pemasok secara kredit. Gitulah kurang lebih ya. Dan alasannya mencatat kewajiban jangka pendek. Jadi hutang jangka pendek itu seperti dibayar sebelum 1 tahun guys, atau setahun. Ya, lanjut lagi guys, yaitu dengan chart of account 2.2 dengan nama akun beban akrual. Jadi deskripsi beban akrual adalah biaya yang sudah dibayar di muka seperti gaji buta dan bunga. Dan alasannya agar laporan keuangan membalikan beban. Dan saya juga kurang tahu jika contohnya seperti apa. Mungkin kalian bisa mencari sendiri. Kita lanjut dengan chart of account 3.1 dengan nama akun modal saham. Modal saham jika dideskripsikan yaitu investasi atau modal awal pemilik perusahaan. Jika alasan seperti wanita, yaitu menunjukkan kepemilikan dan dari mana modal perusahaan. Saya juga kurang ngerti ini saya ngomong apa, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut dengan chart of account 3.2 dengan nama akun saldo laba. Saldo laba yaitu untung bersih yang disimpan dan tidak dibagikan. Dan alasannya untuk mencatat untung yang dikeluarkan atau diinvestasikan. Kita lanjut lagi dengan chart of account 4.1 dengan nama akun penjualan. Penjualan jika dideskripsikan yaitu pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa. Dan alasannya mencatat sumber utama perusahaan. Singkat, padat, dan efisien menurut saya. Saya lanjut dengan chart of account 5.1 dengan nama akun beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan juga jika dideskripsikan yaitu
biaya untuk memperoleh dan memproduksi barang yang akan dijual kepada konsumen. Dan alasannya yaitu untuk menghitung untung kotor. Nah, kita lanjut lagi nih guys dengan chart of account 5.2 dengan nama akun beban penjualan. Dan jika dideskripsikan yaitu uang yang dikeluarkan untuk pemasaran secara online, contohnya iklan dan mengendorse influencer untuk mereview barang yang akan dijual. Dan contoh offline-nya seperti menyewa lapak atau booth. Dan alasannya lebih sedikit dari deskripsi, yaitu mengetahui biaya pemasaran. Dan yang terakhir dengan chart of account 5.3 dengan nama akun beban umum dan administrasi. Lalu dideskripsikan yaitu uang atau modal yang berhubungan dengan kegiatan umum dan administrasi perusahaan atau instansi. Maaf ya belibet guys. Dan alasannya untuk mencatat biaya operasional non penjualan, contohnya biaya listrik, air, telepon, dan biaya sewa kantor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena dimulai maka harus diakhiri. Karena jika dimulai tanpa diakhiri itu bukan presentasi, tapi itu masalah hati. Sekian, terima kasih.